warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sikhra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para sesepuh bin sepuh ingkang kula mulyakaken, ketua takmir dan seluruh pengurus takmir, para jamaah salat subuh Masjid Al-Hafidh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersilaturahim dan juga melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amal ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai pemberat amal kebajikan kita, sehingga nantinya kita mendapatkan ridha Allah dan berhak menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan sampainya di yaumul akhir. Kita sebagai umatnya tentunya senantiasa mengikuti apa yang menjadi tauladan, petunjuk, sehingga menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang takwa, takut kepada Allah ketika kita berbuat hal-hal maksiat, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengikuti apa yang menjadi perintah sesuai dengan pedoman syariat agama kita, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, agar kita selamat di dalam menjalani agama kita ini, selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat. Amin. Inilah tujuan kita hidup di dunia ini, hanya itu. Allah menciptakan makhluknya termasuk jin itu tidak lain hanya untuk beribadah. Kalau hanya untuk menikmati dunia, hanya seberapa sih umur dunia itu? Kalau mengacu umur Nabi Muhammad 63. Jadi kita hanya sebatas itu. Tetapi kehidupan yang kekal, abadi di akhirat, ya selepas itu, selama-lamanya, abadan abadah. Jadi ibarat kita perjalanan ya hanya mampir ngumpi di dunia ini sebentar saja. Ketika kita merenungi, maka apalah artinya dunia sebenarnya? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam surat Al-Qasas itu ayat 77, ini kita diseru untuk mengejar pahala di akhirat. Jadi kita tujuan utama sebenarnya di akhirat karena kekal abadi. Tapi jangan lupa kehidupan di dunia, hak-hak kita di dunia ya kita upayakan, karena memang itu sarana untuk hidup di dunia ya harus dengan dunia. Para bapak ibu hadirin, untuk itu mari kita meregenerasi anak-anak kita. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Investasi yang luar biasa bagi orang tua adalah anak-anak. Ketika kita wafat, meninggal, tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali investasi anak yang soleh, solehah. Amal kita, sedekah kita, harta kita yang dibelanjakan pada Allah, itulah dan termasuk doa anak-anak kita. Kalau tiga itu kita tidak persiapkan,
apalah artinya kehidupan di akhirat. Untuk itu pada kesempatan ini kita bahas fokus terhadap anak-anak. Anak-anak kita itu tanggung jawab orang tua yang pertama. Tanggung jawab takmir, tokoh masyarakat, pemerintah, guru. Kalau ada istilah tripartit, ya 3 pilar yang bisa menghantar anak-anak itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-solehah. Jadi tidak melulu tugasnya Pak Guru, Ustadz, tetapi partisipasi dari 3 komponen itu yang utama. Kalau di rumah itu orang tuanya, bapak ibunya. Kalau di masjid ini bukan lagi tugasnya orang tua saja, tetapi semua yang ada di masjid ini, takmir, jamaah. Kalau di masyarakat, ya tokoh masyarakat. Kalau di sekolahan, para guru. Jadi tidak boleh lepas. Kalau itu sudah kita jalankan, insya Allah kita mempersiapkan generasi yang mendatang, generasi emas yang akan menggantikan dakwah kita, yang ingin menegakkan sendi-sendi agama kita. Kalau kita hanya egois mementingkan ibadah kita sendiri, setelah itu tidak mempersiapkan generasi anak-anak kita, ketika kita biarkan dan nanti terjerumus kepada kemaksiatan, investasi maksiat dosa itu juga akan mengarah kepada orang tua. Jadi ketika kita yang penting awake dhewe lah anak-anak kita, ya sudah diberitahu tetap tidak bisa mengikuti apa yang menjadi petunjuk kita, bukan sekedar itu, tapi banyak hal yang harus dilaksanakan. Konsep dalam pengajaran anak itu diabadikan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kan kalau kita hayati, kita pedomani, Al-Quran itu komplit para bapak ibu. Tidak hanya membahas tentang hukum, tauhid, akidah, tetapi ada muamalah, ibadah, ada sejarah, ada peringatan, ada ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi ini sejarah, sejarah diabadikan dalam Al-Quran karena betul-betul ada seseorang pada zaman Nabi Daud, ada yang bernama Luqman Al-Hakim. Luqman ahli hikmah, maksudnya demikian. Jadi disebut Luqman Al-Hakim. Itu bukan seorang nabi. Padahal di Al-Quran itu banyak yang disampaikan itu nabi. Tapi ini Luqman Al-Hakim, karena begitu prestasinya mendidik anak, maka diabadikan di dalam Al-Quran. Ada Al-Quran surat Luqman. Kalau kita baca ayat 13 sampai 18, itu Luqman wa idqala Luqman li ibnihi. Ketika kita tahu Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, ketika Luqman mengajar, memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Sampai panjang sekali, ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan Luqman kepada putranya. Ayat 13 sampai 18. Intinya pengajaran itu tentang tauhid yang pertama. Yang kedua tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga tentang sholat. Lalu tentang adab, tentang akhlak,
tentang majelis ilmu, tentang menghormati para ulama, para alim, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak itu dididik seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Ini banyak sekali konsep dari para ulama. Ketika orang tua itu tidak bisa mendidik anaknya secara penuh, maka banyak sekali jalan pembiasaan. Yang penting di dalam kehidupan rumah tangga itu terwujud kehidupan yang islami, itu dilaksanakan. Kalau orang tuanya sudah tidak memberi contoh tentang ibadah, bagaimana anaknya akan mengikuti? Mulai dari sholatnya, keteladanannya, akhlaknya, aktivitas dalam rumah, tentang membaca Al-Quran, sholat jamaah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembiasaan anak itu diajak ke masjid. Itu yang kedua. Dengan anak-anak itu diajak ke masjid, maka memori kebiasaan mulai kecil insya Allah akan terkenang-kenang sampai dewasa, sampai dia menjadi anak-anak yang berkualitas, insan-insan masjid. Apa maknanya? Artinya bagaimana anak-anak kita itu tidak mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah ketika jauh dengan tempat ibadah. Artinya anak-anak itu kita biasakan, kita didik agar betul-betul senang sholat berjamaah, mengikuti majelis taklim, TPQ, dan lain sebagainya. Karena memang masjid itu adalah tempat pusat ibadah, pusat muamalah, pusat majelis ilmu. Kalau zaman Nabi itu semua urusan di masjid. Lalu banyak pro kontra para bapak ibu. Kadang orang itu risih kalau di masjid anak-anak itu gaduh, ribut dan sebagainya. Maka anak-anak dilarang ikut ke masjid. Ada sebagian juga, kalau nggak diajak ke masjid bagaimana pembiasaannya dan lain sebagainya. Ini ada beberapa petunjuk, ada fatwa para bapak ibu di dalam kitab Hasanul Matolibin, ya, di juz 3 Syekh Az-Zakaria itu menyampaikan fatwa bahwa dianjurkan anak-anak itu diajak ke masjid. Sebagaimana era zaman Rasulullah SAW, beliau itu mengajak cucunya Hasan Hussein. Kegaduhan yang ditimbulkan anak-anak di masjid itu lebih baik daripada diamnya anak-anak itu di tempat-tempat maksiat. Tapi ada catatannya nih para bapak ibu, terkait dengan anak di masjid itu tanggung jawab orang tua yang pertama, yang kedua tanggung jawab takmir. Jadi ketika ada jamaah besar kecil, kalau sudah masuk di masjid itu semua bertanggung jawab. Kalau di masjid-masjid percontohan itu ada tempat khusus, kalau memang di sini ada tempat khusus. Kalau ini saya contohkan di tempat-tempat masjid yang menjadi rujukan studi banding, itu anak-anak diajak. Dan ada tempat khusus, dan itu ada istilah mumayyiz dan tidak mumayyiz. Jadi sebaiknya yang diajak itu yang sudah mumayyiz. Artinya mumayyiz itu anak-anak yang sudah bisa membedakan baik buruk, yang sudah memiliki adab akhlak. Jadi ketika sholat berjamaah, kalau dibilangi sama orang tua, nanti jangan gaduh, jangan rame, tetapi namanya anak-anak. Nah, tapi minimal kita sudah memberikan pengarahan, pengertian. Lalu takmir juga memberikan sebuah sarana prasarana, atau sesering kali menyampaikan terkait tentang ibadah
untuk menghormati orang ibadah, pahala ibadah dan sebagainya, termasuk tentang tata tertib. Kalaupun toh nanti sampai gaduh yang berkepanjangan, berarti kita butuh untuk pendekatan persuasif. Berarti pendidikan akhlak itu penting. Para bapak ibu, ada suatu kasus nih di salah satu masjid, imam dan takmirnya itu sangat fanatik. Sholat itu butuh khusyuk, anak-anak tidak boleh digetak, dihardik, dimarahi. Ya maka masjid itu sepi dari anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Orang tua sholat khusyuk di masjid, anak-anak juga khusyuk di jalanan, trek-trekan. Itu ada di kasus di daerah selatan. Itu gara-gara orang tua nggak peduli, sudah yang penting khusyuk sholat di masjid, anak-anak nggak boleh karena gaduh. Ya memang dunianya anak-anak gaduh, tetapi seminimal mungkin para orang tua memberikan pemahaman. Nanti insya Allah pembiasaan itu luar biasa. Kalau kita ingat zaman-zaman kita dulu, tidur aja dilanggar ya, di musola. Ini memori itu sekarang kayaknya sudah hilang. Karena anak-anak sekarang beda dengan dulu. Tidur dilanggar di musola, setelah subuh luru pelem tasik imut. Itu ternyata memori itu akan muncul. Ngaji juga mulai kecil sudah bisa. Anak-anak itu dididik sholat sebagaimana yang disampaikan Luqmanul Hakim tadi. Karena para bapak ibu, sholat itu tiang agama. Kalau anak-anak kita sudah nggak sholat, tanggung jawab kita dosanya. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Tiang itu apa? Agama. Kalau sudah kita memeluk agama kita Islam, tapi nggak sholat, ya hanya KTP aja Islamnya, agama kita tidak akan runtuh. Yang dihitung awal amal manusia umat Nabi Muhammad adalah sholatnya, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita bisa memahami makna yang terkandung di dalam sholat, khusyuk, tidak hanya sekedar membatalkan kewajiban, tetapi kalau kita memahami, mengangen-angen maknane istilahnya, maka sholat itu membentuk pribadi yang baik, yang luhur. Dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Maka diistilahkan di hadis dalam riwayat Ahmad dan Muslim yang tadi saya sebutkan, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa yang menegakkan sholat, melaksanakan sholat, sama halnya menegakkan agama kita. Jadi ketika kita yang mencuri, yang merampok, yang membunuh dan sebagainya, KTP-nya Islam, itu berarti dia tidak bisa memahami makna dari sholatnya. Hanya sholat-sholat sebatas menggugurkan kewajiban. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, faman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia meruntuhkan agama. Wong sing sholat aja teledor, jahat apalagi tidak sholat. Nah, ini yang penting pengajaran kepada anak-anak itu. Jangan sampai anak itu tidak mau melaksanakan sholat. Umur 7 tahun yang sudah mumayyiz, yang bisa membedakan baik buruk, itu sudah wajib diperintah sholat. Malah di zaman Rasulullah itu boleh dipukul, tapi pukulnya pukul mendidik, bukan pukul menyakiti. Itu bagaimana pentingnya sholat itu. Sudah mulai umur 7 tahun itu anak diperintahkan untuk sholat. Itu di mana tempat pembiasaannya? Ya di masjid.
Maka adab di masjid itu, para bapak ibu, itu perlu juga diperhatikan. Karena urgensi pentingnya anak-anak itu pembiasaannya di masjid, maka sebagai orang tua juga harus memberikan pengertian-pengertian, juga takmir. Insya Allah nanti kita akan tidak ketinggalan tentang pembiasaan anak-anak menjadi generasi penerus agama kita yang akan menjadi orang-orang yang baik, yang bisa menyeru kebajikan, mencegah kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi keberlangsungan agama kita itu harus tetap ada orang-orang yang baik. Kalau sudah tidak ada orang baik berarti ya kiamat. Orang-orang baik itu apa? Orang-orang yang mau menyampaikan hal-hal yang baik dan mau menghalau hal-hal yang tidak baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sampai Rasulullah juga pernah menyampaikan, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Fa ilam yastati bi lisanihi. Fa ilam yastati bi qalbihi. Barang siapa di antara kita mengetahui kemungkaran itu banyak sekali, ya entah kita contohkan anak-anak kita, misalkan sekarang ini miris kenakalan remaja, miras, narkoba. Itu menurut data-data anak-anak sekolah itu sudah miris sekali, sudah terjerat narkoba. SMP sudah banyak. Pak Camat punya mantan Pak Camat nih, tahu sekali betul. Di Gelagah itu SMP negeri, SMP swasta sudah ada mami-mami anak-anak. Itu artinya apa? Ya, teledor orang tua, tripartit tadi. Orang tua, guru, tokoh masyarakat. Untuk itu ini kerjasama kita, baik pemerintah, takmir, tokoh agama, tokoh masyarakat, lebih-lebih orang tua bekerja sama untuk mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa yang tahu kemungkaran, maka kita berusaha untuk merubah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Wal yughayyiru biyadihi. Biyadihi itu dengan kekuasaan. Ada sebagian orang dengan tangan. Tangan itu maksudnya kekuasaan. Kekuasaan itu ya pemerintah, ya, Pak Camat, Bupati, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama yang memiliki kewenangan. Itu juga wajib mengarahkan anak-anak kita, tidak hanya orang tua. Jadi tidak boleh apatis atau pesimis tentang kenakalan anak remaja. Itu tugasnya masing-masing, bukan. Sesuai dengan kewenangan. Fal yughayyir biyadihi, dengan kekuasaan itu tugasnya orang-orang lain. Orang-orang biasa kita nggak boleh, nggak bisa, karena nggak punya kekuasaan. Fa ilam yastati bilisanihi. Kalau nggak punya kekuasaan maka dengan lisan. Maksudnya dengan kekuasaan itu menegakkan aturan. Kalau dalam pemerintahan kita ada perda, ada hukum-hukum tata tertib lingkungan, ini yang perlu ditegakkan. Tapi kalau kita nggak punya kewenangan, fa ilam yastati bi lisanihi, dengan lisan. Kalau lisan itu tugasnya Pak Guru, Ustadz, khotib, siapa saja yang bisa mengarahkan anak kita. Jadi tidak hanya tanggung jawab orang tua, tapi orang tua itu nomor satu. Jangan sampai wah itu tugasnya wong akeh, wong tua dhewe gak peduli apalagi orang lain. Kalau di rumah kita arahkan, di lingkungan, di masjid, di lingkungan perumahan, di sekolahan dan sebagainya,
Itu adalah tugas kita. Fa ilam yastati, apabila kita nggak punya keterampilan untuk mengajak, memberikan nasihat, maka biqalbihi, dengan hati. Artinya dengan hati itu kita sebenarnya dalam hati yang paling kecil itu menolak perbuatan-perbuatan kemungkaran semacam itu. Tetapi apa daya, kita bukan sebagai camat, bukan kades, bukan ustadz, nggak bisa menyeramai. Maka minimal dengan hati, dengan doa, kita berdoa. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang bisa berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan anak-anak itu segera mendapat hidayah dan sebagainya. Itu minimal ada di dalam hati kita. Dzalika at'aful iman. Walaupun yang demikian yang tadi, yang hanya tidak bisa apa-apa hanya dengan doa itu, selemah-lemahnya iman kita, atau memang tidak ada daya lain. Seperti itu. Para bapak ibu hadirin, itulah salah satu terobosan kita terkait menghantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi generasi penerus agama kita, generasi penerus negara kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Kita miris pemerintah punya program Indonesia Emas, tetapi kalau SDM, manusia yang akan mengelola negara kita, itu jauh dari nilai-nilai ajaran agama. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, banyak sekali para pemegang kekuasaan yang menyalahgunakan kewenangannya, koruptor merajalela. Itulah salah satu upaya orang tua, upaya lingkungan pemerintah maupun lingkungan masyarakat maupun takmir. Ini kalau di lingkungan terkecil, untuk mendidik anak itu ya di masjid. Maka seyogyanya manajemen masjid itu sudah mulai ditata sedemikian rupa untuk mengakomodir kepentingan anak-anak. Anak-anak itu prioritas utama menurut saya. Ada TPQ, ada semacam reward. Kalau anak-anak yang rajin di masjid, rajin mengikuti TPQ, kegiatan-kegiatan remaja, itu ada semacam reward. Ayo dikasih hadiah. Sisihkan sebagian program untuk fokus kepada anak-anak juga, tidak yang lain-lain. Karena itu juga salah satu program sabilillah. Di dalam masjid ini kan sudah terbentuk susunan takmir dan program-programnya. Tentunya program itu mengacu kepada bidang yang sesuai dengan petunjuk organisasi, ya, bidang idaroh, ya, bidang imaroh, bidang riayah. Ketika program-program digodok di dalam administrasi, itu masuk bidang idaroh. Ketika imaroh memakmurkan masjid, masjid ini dimakmurkan oleh kita, dan kita juga akan makmur oleh masjid. Itu slogannya dari masjid. Kita memakmurkan masjid dan insya Allah akan dimakmurkan oleh masjid. Itu sudah menjadi visi. Contohnya apa? Kalau kita meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, dengan majelis taklim, dengan berbagai aktivitas keagamaan, PHBI, termasuk juga infak sedekah. Masjid itu juga sebagai tempat mengelola dana-dana umat, termasuk untuk musyawarah, untuk memikirkan hal-hal yang menjadi tugas dari lingkungan. Itu luar biasa. Itulah memakmurkan masjid. Maka insya Allah akan dimakmurkan. Makmur secara rohani, jasmani, itu Allah yang akan, rahasia Allah. Kalau terkait dengan jasmani, fisik,
itu ada masjid yang menjadi percontohan di Jogokaryan atau di Sabilillah Malang yang pernah kita datangi itu, bagaimana jamaah itu akan mendapatkan kesejahteraan dengan program-program yang diberikan oleh masjid, dengan sembako, dengan makan gratis. Alhamdulillah di masjid ini sudah berjalan Jumat berkah. Ini tidak sia-sia, itulah amal kita yang akan dibawa kelak ke negeri alam yang abadan, yang akan kita bawa, yaitu. Jadi ketika program salah satunya terkait dengan fokus memakmurkan masjid dengan jamaah, untuk mengundang jamaah dikasih iming-iming apa, akhirnya akan rame. Nah, dengan rame itu ya salah satu misinya seperti itu. Kalau di Jogokaryan itu saldonya nol, semakin nol semakin baik. Ternyata malah semakin banyak pemasukan, miliaran juga keluar nol. Keluar nol itu untuk artinya apa? Jamaah yang sholat di masjid itu makmur oleh masjid. Nah, seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini sama halnya kita mengajak diri kita, khususnya saya sendiri, bagaimana kita memikirkan anak-anak dan juga terkait dengan peningkatan takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat Allah dan tidak akan mati sebelum kita membawa ketakwaan kepada Allah. Jadi haqqo tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.